Kembali lagi dengan saya Konselor Despa Dendi Irawan. Terima kasih buat Anda semuanya yang telah membantu saya untuk mensubscribe channel saya di Konselor Despa Dendi Irawan. Hari ini saya akan coba untuk memberikan materi pada Anda semuanya mengenai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mau tahu? Oke, kita akan teruskan. Nah, kayak gini contohnya. Kita hidup di masa kini saat ini. Sekarang nih, kita hidup di masa kini. Detik ini, menit ini. Tetapi ada beberapa orang masih membawa permasalahan di masa lalu ke masa kini gitu. Dan akhirnya banyak orang yang belum move on terhadap masa lalunya dan menghambat masa kehidupan hari ini gitu. Banyak klien-klien saya yang datang konsultasi kepada saya atau konseling kepada saya, banyak dia selalu berpikir, dulu saya tuh begini loh mas, dulu saya tuh hebat gitu, dulu saya tuh keren, dulu saya, jadi banyak orang terjebak di masa lalunya gitu. Iya benar, masa lalu dia mungkin hebat, atau masa lalu dia itu pernah mengalami rasa sakit yang luar biasa dan akhirnya membuat dia trauma. Tetapi kan itu masa lalu gitu. Tetapi masa lalu itu berdampak ke saat ini gitu. Berarti apa? Dia belum move on dengan keadaan saat ini gitu. Banyak hal-hal yang membuat klien-klien saya itu terjebak dengan masa lalunya. Makanya saya mau berbagi pada Anda semuanya gimana cara kita bisa mengatasi permasalahan masa lalu yang akhirnya berdampak ke masa kini gitu. Atau sampai berdampak untuk masa depan. Saya akan berbagi pada Anda semuanya. Atau ada permasalahan yang belum kita lalui atau masalah masa depan sudah menjadi masalah di masa kini gitu. Jadi sangat luar biasa sekali yang dimana saya banyak klien, saya akan sharing-sharing di hari ini pada Anda semuanya tentunya gimana cara kita bisa mengontrol pikiran kita. Oke, kan saya gambarkan sederhana. Contoh sederhana nih, tangan saya ini dulu pernah patah saat saya jatuh dari sepeda pas saya usia 5 tahun. Itu benar, masih sangat jelas kejadian itu ada di dalam pikiran saya. Itu kira-kira saya masih usia 5 tahun. Sekarang saya 31 tahun, berarti sudah hampir berapa? Sudah hampir 20 tahun lebih kejadian itu bersama saya. Berarti itu kejadian masa lalu saya. Saat tangan saya patah, itu sekarang masih ada saksinya. Buktinya, nyatanya bukti tangan saya masih agak kurang rapi di sini. Berarti apa? Kejadian itu benar ada. Atau bekasnya masih ada. Rasa sakit itu tetapi sudah tidak ada. Jadi apa? Kejadian yang dulu yang pernah kita lewati atau rasa kecewa atau kita pernah putus sama pacar kita atau kita pernah bermasalah dengan teman kita atau dengan sahabat kita, siapapun bermasalah itu masalahnya ibarat kata kejadian itu memang ada di dalam pikiran kita. Tetapi apakah perasaan itu masih ada nggak sampai saat ini? Nah, mengenai tangan saya ini benar patah, tetapi rasa sakit itu udah nggak ada. Saya giniin, itu udah nggak ada sakitnya. Berarti saya telah melewati permasalahan masa lalu yang dimana rasa sakit itu telah saya lalui, tetapi sudah tidak mensangkut pautkan atau tidak mengkoneksikan dengan kehidupan saat ini. Jadi seperti itu, seperti Anda misalkan pernah jatuh kakinya berdarah, mungkin luka baretnya masih nggak ada sampai saat ini, tapi rasa sakit itu sudah tidak ada, tapi lukanya ada. Kenapa? Karena setiap kejadian itu pasti ada dan ada jejaknya di dalam pikiran kita, tetapi bukan berarti kita bisa menghapus kejadian itu. Tetapi yang kita hapus adalah kenangannya, atau rasa sakitnya, rasa kecewanya, atau rasa frustasinya. Nah, rasa frustasi itu jangan dibawa ke masa kini gitu. Biarkan dia hilang dengan sendirinya, atau maafkan yang sudah terjadi, memaafkan, mengikhlaskan, dan jadikan hal itu pelajaran yang baik dalam kehidupan kita. Karena di masa lalu itu hal yang menyakitkan membuat kita semakin dewasa untuk masa kini sebenarnya. Tetapi ada orang yang terjebak di masa kini, dia masih dulu gue tuh sakit hati banget sama dia, gue benci sama dia, gue nggak suka sama dia. Sedangkan itu masa SMP, SMA loh. Atau masa-masa yang sudah lama banget sampai sekarang masih dibawa-bawa gitu. Jangan, karena dia akan berdampak ke masa kini gitu. Nah, terkadang juga
Gimana cara kita mengatasinya? Kita bisa bilang, aku memaafkan permasalahan di masa lalu saya. Dan saya mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi di masa lalu saya. Agar saat kita menjalankan kehidupan masa kini itu indah. Kayak Anda misalnya, Anda mau pergi jalan-jalan. Anda membawa beban yang begitu berat. Tetapi gimana caranya Anda bisa menikmati perjalanan itu? Sedangkan Anda membawa beban yang begitu berat. Akhirnya apa? Anda tidak bisa menikmati keadaan saat ini. Kayak Anda misalkan jalan-jalan ke pantai, begitu indahnya sore hari di pantai, ada ikan bakar, ada ayam bakar, semua lengkap makanan begitu enak dengan musik bersama teman-teman lain dan tawa canda. Tetapi Anda masih memikirkan permasalahan yang sudah lama, rasa sakit itu dengan teman Anda, akhirnya Anda tidak bisa menikmati ikan bakarnya. Kenapa? Karena Anda masih terjebak di permasalahan di masa lalu Anda. Saran saya, maafkan, ikhlaskan, dan lupakan, dan cintai mereka, dan cintai diri kita untuk bisa berdamai dengan masa lalu. Lalu saya teruskan bahwa ternyata setelah kita mampu bisa berdamai dengan masa lalu, masa kini kita akan nikmat. Masa kini kita akan luar biasa menjalankan sebuah proses kehidupan dengan kebahagiaan. Jadi Anda bisa berbahagia dengan hidup di masa kini. Lalu ada juga beberapa pasien saya, dia curhat, konsultasi dengan saya, dia takut menjalankan kehidupan untuk masa depannya gitu. Sedangkan masa depan itu belum dilalui gitu. Contoh misalkan dia mau bisnis, aduh mas saya takut rugi, saya takut bangkrut. Sedangkan dia belum berbisnis gitu. Nah, gimana caranya? Kita harus berani mengambil keputusan dalam hidup kita agar kita bisa menikmati kehidupan masa kini dan berani untuk masa depan kita, dan kita harus berani di situ. Kenapa? Karena masa lalu, masa kini, dan masa depan itu berhubungan. Banyak orang fobia di masa lalunya atau disebut namanya depresi yang takut karena kejadian di masa lalu. Dan ada juga orang trauma di masa lalu dan ada orang trauma di masa depan gitu. Dan saat ini ternyata bukan hanya trauma di masa lalu, jadi ada banyak orang trauma di masa depan, sedangkan masa depan itu belum dilalui. Contohnya sederhana, dia pengen punya anak gitu, dia sudah punya anak 3 laki-laki, tapi dia mau punya anak lagi tapi anak perempuan, tapi dia takut gitu. Saya takut mas, saya takut, kalau saya hamil lagi takut anaknya laki-lagi, saya pengen perempuan gitu. Akhirnya apa? Dia akhirnya sampai tidak mau hamil lagi. Jadi banyak trauma-trauma yang luar biasa. Mas saya nggak mau kerja gitu. Kenapa? Kan nanti kalau saya kerja nanti saya suka punya bos yang galak, nanti saya dimarahin sama bos saya gitu. Padahal dia belum kerja lagi gitu. Sampai dia berhenti karena takut punya bos, karena dia punya trauma di masa lalu dan berpengaruh untuk masa depan. Dan itulah hal-hal yang luar biasa, dan itu dimana terjadi sama saya juga sebenarnya. Saya dulu lahir ke dunia, saya mampu bisa melihat. Nah sampai usia 17 tahun itu saya bisa melihat, dan akhirnya saya kecelakaan karena hobi saya balap-balapan liar, yang dimana akhirnya saya mengalami kecelakaan dan akhirnya saya nggak bisa melihat karena kondisi saat itu saya kecelakaan, keadaan yang membuat saya harus kehilangan penglihatan. Dan saya mengalami trauma, dan saya mengalami rasa takut hidup tanpa melihat, dan saya takut dengan keadaan nanti saya bekerja apa, nanti saya gimana menjalankan kehidupan saya dengan hidup tanpa melihat. Itu saya berpikir, dalam pikiran saya itu bermasalah semua gitu. Malah saya pernah berpikir, aduh ini gimana hidup saya takutan. Sedangkan saya hidup waktu itu di usia 18 tahun, saya takut hidup di usia 18 tahun. Kenapa? Karena saya sudah tidak bisa melihat. Karena saya sudah tidak bisa melihat usia 18 tahun. Dan saya takut saat saya nanti umur 19, 20 dan selanjutnya saya takut saya nikah sama siapa, apakah ada perempuan mau sama saya, apakah nanti saya gimana tuh. Ketakutan masa depan saya itu saya mengalami rasa takut banget. Dan akhirnya rasa takut itu saya kumpulkan dan saya pecahkan satu persatu. Dan dengan cara apa? Saya berdamai dulu dengan masa lalu saya. Saya terima bahwa saya tidak bisa melihat. Saya bersyukur saya pernah melihat sampai usia 17 tahun. Saya memaafkan masa lalu saya dan saya berdamai dengan masa lalu saya. Setelah saya berdamai dengan masa lalu saya, ternyata saya mengalami kenikmatan dalam menjalankan sebuah proses kehidupan masa kini. Dan setelah saya memaafkan keadaan saya, saat saya mengalami
kondisi yang saya harus kehilangan penglihatan, dan saya terima dan saya bersyukur dengan saya tidak bisa melihat saat ini. Saat ini saya merasa bermanfaat untuk Anda semuanya, dan saya berbagi-bagi pengetahuan dan keilmuan, cita-cita sama Anda itu saya merasa senang. Dan akhirnya saya merasa di pikiran saya mengalami ketenangan dan kedamaian dalam berpikir dan kehidupan saya sehari-hari. Dan lalu saya punya impian di situ. Saya punya impian, saya pengen jadi konselor, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk masa depan saya, dan saya mencintai masa depan saya. Akhirnya saya kuliah selama 4 tahun dengan jurusan bimbingan konseling di Indra Prasta di Jakarta, dan akhirnya saya melanjutkan lagi selama 4 tahun saya kuliah lagi setahun lebih sampai 1,5 di Universitas Negeri Padang dengan mengambil jurusan PPK, Pendidikan Profesi Konselor. Terus akhirnya saya berdamai dengan masa lalu saya nikmati dengan masa kini, dan saya berdamai untuk masa depan saya. Dan saya berharap Anda juga pun mampu bisa berdamai dengan masa lalu Anda. Dan ingat, lakukan. Saya maafkan masa lalu saya mencintai masa lalu saya, dan saya ikhlaskan yang sudah terjadi, dan sekarang saya siap sukses. Dan masa depan bilang, masa depan itu baik, masa depan itu indah, masa depan itu luar biasa yang membuat saya selalu bahagia. Dimanapun saya berada, di detik ini sampai detik yang akan datang, saya selalu bahagia. Sampaikan kepada diri Anda dalam pikiran Anda, dan ambil keputusan. Ingat, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Kenapa? Karena dia lahir bersama. Saat Allah memberikan permasalahan, ujian, Allah pun akan memberikan solusinya. Oke? Sampai jumpa lagi dengan saya. Kalau misalkan sharing-sharing saya semakin bermanfaat buat Anda semuanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dadah!